anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Elis. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Di sini kita akan membahas materi tentang bahasa Indonesia kelas 6 tema 3 tentang teks eksplanasi. Oke, sebelum Ibu menjelaskan materi hari ini, kalian jangan lupa ya, like, subscribe, dan share. Teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Misalnya, tentang budaya, gejala alam, dan proses terjadinya sesuatu. Seperti teks pada umumnya, kita dapat menemukan topik permasalahan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Topik permasalahan dapat ditemukan pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Selain itu, kita juga dapat membuat kesimpulan dari sebuah teks eksplanasi. Kita dapat menuliskan kesimpulan dari sebuah teks eksplanasi dengan membaca keseluruhan isi teks terlebih dahulu. Di sini ada tujuan dari teks eksplanasi, yaitu menjelaskan proses terjadinya sesuatu dan menjelaskan sebab akibat sebuah peristiwa. Ciri-ciri teks eksplanasi yaitu memuat informasi yang bersifat aktual. Aktual yaitu informasi yang dibahas dalam teks eksplanasi yang berdasarkan fakta sehingga kebenarannya dapat dibuktikan secara ilmiah. Struktur teks eksplanasi. Yang pertama yaitu pernyataan umum atau pembukaan. Berisi topik atau hal-hal yang akan dibicarakan dalam teks, biasanya ada di paragraf pertama. Yang kedua, deretan penjelas atau isi. Berisi penjelasan suatu proses atau tahapan urutan terjadinya sesuatu, biasanya ada di paragraf tengah. Lalu kesimpulan atau penutup. Berisi kesimpulan teks dan interpretasi atau pendapat penulis tentang topik yang dibicarakan, biasanya ada di paragraf akhir. Cara untuk memudahkan mencari informasi dari teks eksplanasi yaitu menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tentu kalian ingat ya. Nah, kata tanya ini disingkat dengan adiksimba yang sudah kita bahas di tema 2. Contoh teks eksplanasi di sini ada 3 paragraf. Yang paragraf pertama yaitu tentang pernyataan umum atau pembuka. Yang kedua, paragraf kedua yaitu tentang deretan penjelasan isi. Yang paragraf ketiga yaitu kesimpulan atau penutup. Kita bahas ya untuk teks eksplanasi tersebut. Nah, berikut ini struktur teks eksplanasi bacaan di atas yaitu pernyataan umum pada teks eksplanasi di atas ditunjukkan oleh paragraf pertama. Hal ini dapat diketahui dengan mudah karena paragraf pertama menjelaskan gambaran umum tentang tokoh penemu mesin uap. Yaitu sekarang penjelasan detail pada teks eksplanasi di atas yaitu mengenai urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari suatu peristiwa yang terjadi. Teks tersebut ditunjukkan oleh paragraf kedua, yaitu informasi yang dibuat dalam teks tersebut mengenai perjalanan James Watt dalam percobaan mesin uap. Bagian terakhir dari teks eksplanasi adalah interpretasi, yaitu berada di paragraf terakhir, berupa penutup yang berisi kesimpulan dari teks atau dapat juga berisi pendapat penulis mengenai fenomena yang dijelaskan dalam teks. Cara menyampaikan teks eksplanasi yaitu bisa secara lisan dan berupa tulisan.
Tentunya untuk secara lisan kalian harus bisa menyampaikan dengan baik. Perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, sampaikan informasi tersebut dengan suara nyaring. Yang kedua, gunakan intonasi dan ekspresi yang sesuai dengan isi informasi yang hendak disampaikan. Yang ketiga, ucapkan setiap kata dengan artikulasi yang tepat agar mudah dipahami. Dan yang keempat, saat menyampaikan informasi, pandangan mata ke arah pendengar atau audiens. Untuk teks secara tertulis, kalian sudah memahaminya ya, yang tadi Ibu jelaskan dari pertama. Oke, cukup sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.